How are you today? I hope you are always fine. Saya harap sahabat-sahabat dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris, yaitu cara membuat kalimat dengan kata apakah. Selamat belajar. Belajar bahasa Inggris, cara membuat kalimat tanya dalam bahasa Inggris dengan kata apakah. Pola kalimatnya atau rumusnya yang pertama adalah do atau does ditambah subjek ditambah kata kerja. Do hanya diikuti oleh I, you, we, dan they atau sejenisnya. Sejenisnya itu misalnya students, siswa-siswa, maka kata gantinya they. Children, anak-anak, karena banyak, kata gantinya masuk kelompok they. Dan kata sejenisnya yang lain. Kemudian berikutnya yaitu does diikuti oleh he, she, dan it atau kata sejenisnya. Maksudnya kata sejenisnya itu he bisa dengan kata yang lain, yaitu untuk laki-laki misalnya Hasan, Ali, dan sebagainya. Untuk she artinya dia perempuan bisa dengan kata yang lain seperti Sinta, Dewi, Anita, dan sebagainya. Sedangkan it artinya dia untuk benda, tumbuhan, atau binatang yang jumlahnya satu atau bentuk tunggal. Itu yang dimaksud kata sejenisnya. Selanjutnya adalah contoh. Apakah kamu belajar bahasa Inggris? Do you study English? Kita menggunakan do karena ada kata kerja study. Selanjutnya, apakah ibu memasak setiap pagi? Does mother cook every morning? 3. Apakah para siswa berbicara bahasa Inggris? Do the student speak English? Digunakan do karena ada kata kerja speak. Digunakan does karena subjeknya mother dan ada kata kerja cook. Sedangkan mother masuk kelompok she. Dan para siswa banyak masuk kelompok kata they. Selanjutnya yaitu pola kalimat yang kedua, yaitu to be diikuti subjek, diikuti kata benda atau kata sifat. Contohnya, jika to be-nya I, maka subjeknya harus am. Jika to be-nya are, subjeknya harus you, we, they, dan sejenisnya. Jika to be-nya is, maka subjeknya harus he, she, dan it atau sejenisnya. Contoh di dalam kalimat yaitu apakah saya siswa? Berarti digunakan kata benda yaitu siswa. Am I a student? Contoh selanjutnya, apakah ibumu dokter? Berarti digunakan kata benda yaitu dokter. Is your mother a doctor? Yang ketiga, apakah siswa-siswi itu pandai? Diikuti kata sifat yaitu pandai. Maka digunakan are the students clever? Jadi diikuti kata benda atau kata sifat, digunakan to be di depan kalimat tanya. Selanjutnya jawabannya dari kalimat tanya. Contoh, Ali bertanya kepada Edi,
Eddie, do you study English? Eddie menjawab, yes, I do. Eddie, apakah kamu belajar bahasa Inggris? Iya. Contoh yang kedua, Ali bertanya kepada Eddie, am I a student, Eddie? Apakah saya seorang murid, Eddie? Eddie menjawab, yes, you are. Iya, kamu seorang murid. Demikian contoh kalimat tanya dan jawabannya. Selanjutnya, contoh yang lain yaitu percakapan antara Annie dan Annie. Annie bertanya kepada Annie, Annie, does your mother cook every morning? Annie menjawab, yes, she does. Digunakan she karena mother adalah perempuan dan satu orang. Digunakan does karena pertanyaan Annie menggunakan does. Does your mother cook every morning? Contoh yang keempat, Annie, is your mother a teacher? Digunakan kata benda yaitu teacher. Apakah ibumu seorang guru? Annie menjawab, yes, she is. Kenapa jawaban Annie menggunakan is? Karena Annie bertanya menggunakan is, yaitu Annie, is your mother a teacher? Maka dijawab, yes, she is. Selanjutnya adalah latihan. Kerjakan seperti contoh. Contohnya, apakah Amir pergi ke sekolah? Does Amir go to school? Yes, he does. No, he does not. Jadi untuk membuat jawaban dengan kata tidak ditambahkan not setelah to be atau setelah kata kerja bantu. Nah, sekarang kita latihan. Yang pertama, apakah Amir pandai? Diartikan dulu, kemudian baru dijawab iya, bagaimana? Kemudian tidak, bagaimana bahasa Inggrisnya. Contoh untuk latihan selanjutnya yaitu apakah ayah bekerja? Diartikan dulu, kemudian baru dijawab iya, kemudian jawaban tidak. Soal selanjutnya demikian pula. Diartikan dulu, baru dijawab iya dan dijawab tidak. Jadi, tampan itu kata sifat, bekerja adalah kata kerja. Sahabat-sahabat semua, demikian tadi kita sudah mencoba tentang cara membuat kalimat dengan kata apakah. Semoga kita bisa memahami dan semoga kita bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita. Good luck, goodbye.